Selamat pagi teman-teman. Pagi. Oke, gimana kabarnya nih? Baik. Langsung aja, jadi kita ada proyek baru namanya Next Step. Jadi kita bakal buat platform interaktif buat pelanggan juga. Tapi buat deadline-nya ini kita hanya 3 minggu. Jadi harap bisa kerja cepat dan kompak. Because teamwork is everything. Pak Rizal, saya bisa bantu dokumentasi dan catatan ya, biar semua ini terekam. Bagus deh Panda, koordinasi aja sama Nabila nanti buat data visualnya. Wah, bagus banget Devanda. Nanti aku bantu capture progress desain ya. Wah, agak berat sih Pak. Cuma kalau dapat bagian tipis-tipis bisa sih. Oke, aman aja Isyana kalau masalah itu. Nanti biar saya bicara kok manajer. Oke, buat pembagian tugasnya nanti Nabila bagian desain ya, sama Filzah nanti bagian olah datanya. Iya Pak, nanti saya bisa bantu analisis dari rumah. Soalnya saya lebih nyaman lewat email atau chat. Oh, baik, nanti bisa disesuaikan saja ya Filzah. Target kita cuma 3 minggu nih. Filza emang lebih produktif dan jago kalau lewat tulisannya, bukan bicara langsung. Oke, yang penting hasilnya bagus. Untuk itu kita lanjut besok ya. Dulu ya. Baik, Pak. Jadi aku ada ide nih. Kalau menurutku, gimana kalau kita bikin tampilannya itu lebih interaktif? Jadi kaum Gen Z kita nih bakal betah liatnya, kayak bikin animasi yang ringan gitu. Tapi kalau kayak gitu, interaksinya bikin berat sistem, pengguna aplikasi bisa masih lebih lambat. Mungkin bisa digabung. Ide Nabila menarik juga sih, tapi disederhanakan jadi seperti animasinya di bagian utamanya saja. Wih, makin jago aja nih bahasa Indonesia sih guys. Saya udah analis datanya, ternyata pengguna lebih lama di fitur interaktif. Oke, dari yang lain ada yang lagi. Menurutku ide itu bisa tetap efisien, asal elemennya itu dikecilin aja, jadi nggak usah besar banyak. Saya bisa bantu testing pemain juga kalau perlu. Masalah juga di mana? Wah, makasih Devanda. Tapi aku ngerasa ide-ide kita ini cuma didengar setengah doang deh. Tapi kenapa ide filter itu jarang ditanggapi, padahal datanya itu selalu akurat loh. Aku perhatiin Vincent itu sebenarnya punya nggak ide, cuma dia tuh kayak butuh waktu aja buat ngomong. Iya, idenya Filza tuh bagus-bagus, tapi karena dia punya social anxiety, jadi dia susah ngomong di depan. Betul juga, pantesan dia jarang ngomong langsung. Tapi saya akui sih, analisnya rapi dan dia juga terus banget, cuman pendiam aja. Dia udah kayak mode silent, tau gak sih kalian? Di sana nggak boleh gitu kan, setiap orang beda-beda. Mungkin kita mungkin biasa aja sama Visa. Aku lihat Visa itu harus banget loh. Dia tuh sering nyatet yang penting. Orang kayak gitu justru paling ngerti arah Visa tim. Iya, benar juga sih. Ya maaf ya teman-teman ya. Halo semuanya, gimana kabar kalian nih? Baik. Kok kelihatannya lemes banget ya? Oke, saya dengar-dengar tim ini mulai kurang kondusif ya. Mungkin hari ini kita bisa refleksi dulu tentang kerja tim sama keberagaman. Kalian tahu nggak sih makna diversity, equity, sama inclusion? Kelihatannya nggak tahu ya. Mungkin bisa saya jelaskan terlebih dahulu. Diversity itu adalah tentang perbedaan dari usia, kepribadian, bahkan psikologis itu sendiri. Nah, sedangkan inclusion itu adalah bagaimana cara membuat kita seorang diri sendiri. Nah, sedangkan equity itu kesempatan yang adil, bukan sama rata. Pak, berarti untuk orang-orang seperti Filza ini termasuk ya Pak? Tentu, orang yang seperti Filza itu orang introvert, jadi termasuk bagian dari keberagaman itu sendiri. Jadi kita hanya perlu cara terbaik untuk mereka tetap punya cara untuk berkontribusi. Pak Syaki, berarti orang seperti Filza yang lebih nyaman menghasilkan tulisan juga bagian dari inklusi ya? Betul sekali Pak Devanda. Inklusi ini justru terlihat dari cara kita memberi ruang untuk semua gaya berkomunikasi. Saya sadar saya
jujur belum terlalu paham soal itu. Padahal yang tenang seperti Firza ini juga punya kontribusi besar. Nah, itu kuncinya Pak Rizal. Jangan ukur seorang dari cara bicaranya saja, tapi dari nilai yang mereka berikan. Perusahaan yang maju juga peduli pada psikological inclusion. Bagaimana semua bisa berani bicara atau berkontribusi dengan cara mereka sendiri. Azhar, saya sudah baca laporan luar biasa. Dan di sini pengguna kamu bisa bantu tim desain banget. Jadi apakah kamu punya insight baru? Iya, aku bikin pendekatan sama revisi pengguna loh. Wow, luar biasa. Ini yang kita butuhkan. Ide kamu keren banget. Aku siap desain sesuai rekomendasi kamu ya. Aku bantu algoritmanya deh. Dan saya akan membantu tentunya ke pengguna senior. Oke, berarti kamu yang memimpin kali ini ya, dan nanti saya yang jawab. Aku mau gabungin data visual dan operasi buat prestasi ya, biar rapi dan bisa dipakai tim desain. Bagus, ditanda kolaborasi sama Abdullah, dan kita bakal sukses. Tim kami menyajikan platform Next Step yang interaktif, ringan, dan basis data pengguna. Semua ini hasil kerja sama tim yang beragam. Bagus sekali, ini bukan cuma produk hebat, tapi juga bukti inklusi berjalan nyata. Dulu saya kira kerja tim ini hanya tentang siapa yang paling vokal. Ternyata yang tenang pun malah memiliki pemikiran paling dalam. Kalau aku boleh jujur, pengalaman terbesarku ini tahu bisa kerjasama di tim yang seberagam ini. Setuju. Dan hal ini juga berhasil karena kita belajar mendengarkan semua orang. Oke, jadi inkubasi teori dari HRD itu bukan hanya teori semata, tapi bisa kita praktikkan untuk membangun kepercayaan. Setuju saya Pak. Jadi gimana nih? Karena kita udah selesai proyek buat bonus-bonus buat kami Pak. Berat kalau itu sih. Oke, tapi aman bisa kita bicarakan sama manajer tadi. Oke Pak, siap. Terima kasih. Oke, saya pulang dulu ya. Silakan bisa kemas-kemas juga sekalian pulang. Oke, dulu anak sekalian.